Salam buat semua saudaraku, seperti biasa kita ketemu lagi di sesi ini. Dan pada malam ini saya Pugulul kembali bercerita dengan mamanya anak-anak tentang masalah YouTube itu seperti apa, dengan konten-kontennya dia tentunya, yang selama ini telah berjalan dengan beberapa video yang begitu banyak, tapi subscribernya tidak naik-naik, tetap bertahan. Dan konten mamanya ini yaitu Bawebongan nama kontennya. Tetap saja saya Puglol selalu memberikan dukungan dan semangat kepada mamanya anak-anak agar tetap membuat sesuatu hal yang positif dengan profesi yang ada, apa yang bisa dilakukan, dan itu terus berkelanjutan. Karena kalau kita membuat konten yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, dipastikan konten kita tersebut akan bertahan lama dan tidak bisa berkelanjutan secara terus-menerus. Karena kalau berbicara tentang YouTube, saya cerita sama mamanya anak-anak, ini melalui proses yang sangat panjang. Kita tidak berbicara satu video, dua video, 10 video, 15 video, tapi terus-menerus secara kontinu. Ketika kita bisa mempertahankan itu, membuat sesuatu hal yang sifatnya mengedukasi, sesuatu hal sifat yang menghibur, sesuatu hal sifatnya yang menyenangkan, sesuatu hal yang bisa mendatangkan manfaat dari video kita itu, maka orang akan senang menonton. Tapi ini masih sunyi, kata mamanya. Gimana orang tahu video saya ada manfaat dan tidak? Nah, ini mamanya anak-anak lagi ngupload video. Masih ngupload ini teman-teman. Nah, itu. Jadi saya katakan sama mamanya anak-anak, jangan terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu. Sebab dengan kita mengirim video terus-menerus, wah, biarpun sunyi, kita tetap mengirim, berjalan dengan seperti air, maksudnya berjalan arus seperti air, terus mengalir terus, maka lama-lama kita akan menemukan sebuah solusi. Solusi itu diantaranya kita membuat video kita, oh nanti yang seperti ini kayaknya kurang bagus, saya buat seperti ini, saya buat seperti ini. Dan itu akan timbul dengan sendirinya. Gimana bisa timbul dengan sendirinya, Empu? Ya, karena dengan banyaknya video tadi. Dengan banyaknya video tadi, tanpa kita diajari oleh orang lain, tanpa kita diajari tentang masalah kamera, tentang masalah mengedit segala macam, yang tadinya kita tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong di depan kamera, berhadapan dengan kamera aja terasa lucu, tapi dengan biasa, dengan hari-hari, dengan kegiatan kita terus-menerus kita langsungkan, kita akan terbiasa dengan yang namanya kamera. Kita akan tahu seperti apa. Memang tetap saja video kita yang ada itu penentunya adalah penonton. Saya katakan dengan mamanya anak-anak. Tapi itu kita harus bersabar. Intinya buat video, sumpamanya kita buat video tentang masalah masak, tentang masalah kebun, itu terus kita lakukan. Memang suatu saat kita bisa mensisihkan yang lain, sumpamanya 1-2 video, terus kita sambung lagi, itu kita sisihkan dengan yang lain. Jangan kita terpengaruh dengan video orang lain, dengan konten orang lain. Kita melihat itu viral, kita kepingin juga seperti itu, sumpamanya ada gunung meletus di sana, ya kan? Sementara kita di sini berbicara masalah gunung meletus di sana. Ya memang kita ngikut viral, tapi sebentar setelah itu kita bingung apa yang harus kita lakukan, video apa lagi yang saya buat, kehabisan bahan. Nah itu saya bicara cerita dengan mamanya anak-anak, buatlah
video yang memang itu sejalan dengan pikiran kita dan hobi kita juga. Kalau konten itu merupakan hobi kita yang kita lakukan di dalam keseharian kita, menjadi kegiatan harian kita, maka video ini, konten ini akan bertahan terus-menerus dan kita akan selalu bisa membuatnya. Itu seperti apa? Ingat, saya katakan sama mamanya anak-anak, Indonesia saja, belum negara yang lain, ratusan juta penduduk, manusianya begitu banyak. Itu. Kalau kita membuat konten, membuat video, kita berharap konten kita itu akan disenangi seluruh masyarakat Indonesia, itu tidaklah mungkin terjadi. Nah, tentunya kita membuat video ini ya buat aja gitu. Di antara sekian banyaknya penduduk kita Indonesia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, itu yang nggak suka itu ya bermacam-macam. Kadang dia menonton video kita, dia komentar yang kurang pas atau dia dislike di situ. Itu bisa terjadi ke semuanya, itu namanya juga di YouTube. Gitu. Jangan pedulikan itu. Sebab di dalam YouTube ini haters itu pasti ada. Orang yang tidak menyukai kita maju, orang tidak menyukai kita berkembang, orang yang tidak menyukai dengan keadaan kita. Alasannya apa? Yang nggak ada alasan seperti itu. Ya, bermacam, banyak juga yang menyukai gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan hal yang semacam itu. Namanya juga YouTube, orang bebas berpendapat, orang bebas berkomentar. Tapi ingat, saya katakan sama mamanya anak-anak, ingat, di dalam kita membuat konten, buatlah konten yang bagus, yang mengedukasi, yang baik, yang jangan sampai ada mengandung sesuatu hal yang negatif. Kalau kita sudah membuat sesuatu hal yang negatif, apalagi itu dianggap sebagai pelanggaran keras, maka kita akan terkena tindakan hukum serta lain-lainnya. Itu harus kita hindari. Boleh viral, tapi sesuatu hal yang bagus. Saya katakan juga sama mamanya anak-anak, kita membuat konten atau video, kita nggak mungkin membuat konten ini bisa menghibur agar semua orang menyukai video kita. Itu tidak mungkin, karena banyaknya kepala. Nggak mungkin. Itu pasti mereka punya pandangan yang berbeda. Ada yang suka, ada yang enggak. Wajar, namanya juga manusia. Itu. Ada yang suka buah pepaya, ada yang suka mangga, ada yang suka buah pisang, ada yang suka buah anggur. Seperti itu. Ya seperti itulah namanya kehidupan ini. Jadi jangan pedulikan itu. Terus saja berjalan. Jangan berharap semua orang akan menyukai apa yang kita lakukan. Nah ini, bapaknya buat Maaf, konten untuk dia, saya bikin tandel ini. tapi dia malah Sebentar. membuat sesuatu hal yang kemungkinan mengandung copyright. Padahal ini kan demi kemajuannya dia, malah nonton YouTube ini. Bukan Gitu. YouTube, saya bikin tandelnya. Selesai Bikin, itu. nah ini. Gitu. Maksudnya papanya anak-anak nih, perhatikan bapaknya ngomong. Itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sesuatu hal saya harap supaya mamanya anak-anak ini bisa maju, bisa berkembang, dan tetap saya berharap semoga kontennya dia juga bisa mendatangkan manfaat Amin. bagi semua orang itu, dan berguna untuk saudara-saudara kita yang lain, yang tentunya yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan tidak berguna. Seumpamanya yang suka konten masak, konten berkebun, kegiatan keseharian, ya
Tapi kalau yang nggak suka, saya nggak suka itu. Nah ini, jadi mengulang bahasa saya tadi, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang yang ada. Itu, karena kita adalah manusia biasa. Tetapi kita berusaha berbuat sesuatu hal yang baik dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak merugikan kelompok, dengan tidak merugikan banyak yang lain, bla bla bla, seperti itu. Yang penting teruskan berbicara atau membuat kegiatan yang positif. Itu saya katakan dengan mamanya anak-anak, buatlah video, terus buat. Seiring dengan waktu yang berjalan, subscriber itu datang dengan sendiri. Nggak perlu usap-usap, nggak perlu. Saya katakan sama mamanya anak-anak, seandainya kamu meminta subscriber dari orang, kemudian subscriber balik dan terjadi seperti itu, terus jual beli subscriber, percaya aja channelmu itu akan dibawa kemana. Karena yang sistem macam itu, sistem mencari subscriber ini, dia tidak peduli dengan hidupnya channel dia, dan kita mengikutinya juga terpengaruh, channel kita juga nggak hidup-hidup. 1000 orang yang subscriber di channelmu sudah dimonetisasi, saya katakan sama mamanya anak-anak. Dan ternyata setelah dimonetisasi, videomu nanti tidak ada yang nonton. Sumpamanya 5 orang atau 1 orang, bahkan tidak ada yang nonton. Loh, sudah dimonetisasi kok nggak ada penontonnya? Maka akan terjadi sesuatu hal yang negatif terhadap channelmu. Bisa saja channelmu akan diperhatikan oleh YouTube, gitu. Bahwa ini salah hal yang kurang baik. Itu. Jadi hati-hati, bagus kita bermain real. Itu ibaratnya itu dalam permainan itu kita jujur aja, kalau mau menang, kalau mau kalah ya kalah. Semuanya kita syukuri. Itu. Buatlah konten ini sifatnya itu sebagai kenang-kenangan, itulah istilahnya, untuk di masa mendatang, untuk bisa dilihat oleh anak cucu atau dilihat kita sendiri setelah tua nanti, seperti itu. Nanti subscriber akan datang dengan sendirinya. Kita membuat konten, membuat video, orang yang subscriber kita itu tentunya orang yang benar-benar suka, menyenangi atau cocok terhadap channel kita. Dan kemudian apabila kita membuat video selanjutnya, membuat konten selanjutnya yang lain, maka dipastikan orang-orang yang subscriber kita ini pasti akan menonton. Tapi tidak semua, paling enggak separuh atau seperempatnya lah ada yang menonton. Sumpamanya subscribermu itu sudah mencapai 1000, ya paling enggak 100 orang lah yang nonton, atau 50 orang kah. Nah seperti itu. Kalau sudah dimonetisasi, subscribernya sampai 1000, 4000 jam tercapai, kali setelah itu 1 orang, 5 orang aja yang nonton. Nah itu kurang bagus, dan masa depan channel kita kemungkinan akan berakhir dengan sia-sia. Seperti saya, Empu ini, saya katakan sama mamanya, saya berbicara mandau masalah seni, masalah budaya yang menyangkut Dayak Benua, sesuatu hal yang positif yang saya sampaikan. Ketika orang gak suka, silakan, karena hak masing-masing. Karena saya tidak mungkin berbicara untuk Dayak keseluruhan, karena bangsa Dayak ini luas, saya katakan sama mamanya. Karena kalau kita berbicara dengan kata Dayak umum, Dayak itu banyak, ya kalau benar, kalau salah bisa-bisa mendatangkan masalah. Itu karena Empu tidak mau sesuatu hal yang baik jadinya kurang baik, ya mending Empu berbicara dalam satu arah saja. Dan perjuangan Empu membuat konten ini, saya katakan sama mamanya anak-anak kan tahu sendiri, mencari 1000 subscriber itu berapa bulan? 8 bulan? Iya, Sekitar 8 bulan, nggak main-main, sulit sekali.
sebelum lockdown kan kemarin. sebelum lockdown sampai terjadi lockdown dan sedikit-sedikit akhirnya bisa termonetisasi seperti itu. Dan saya harapkan mamanya anak tetap selalu bertahan dan tetap selalu semangat membuat konten, jangan membuat sesuatu hal yang mengandung copyright. Itu cukup membahayakan. Buat aja real ya, meski kita merasa video saya ini jelek, nggak apa-apa, yang penting di situ kita tidak menghujat orang, tidak menghina orang. Nah, seperti itu, tidak membicarakan keburukan, nggak apa-apa, buat aja. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan kepada mamanya anak-anak, kepada saudaraku para YouTuber pemula itu yang kepingin Semangat terus. menaikkan channelnya. Semoga saja semuanya bisa sukses dan berjalan dengan baik. Ingat, terus saja buat video, yakin pasti channel Anda akan maju. Hanya oke. Salam budaya dan tabe untuk kita semua, amin.